Om Swastiastu, salam guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Ardi Bayu Saputra dari SMP Negeri 3 Seririt, calon guru penggerak Angkatan 5 Buleleng, Bali. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai materi koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya percayai dalam melakukan pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah awalnya saya memiliki pemikiran bahwa anak itu merupakan selembar kertas kosong yang bebas diisi semau kita. Saya juga menyadari bahwasannya saya sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak kita agar diikuti oleh anak. Kemudian yang kedua, apa yang saya berikan kepada anak awalnya hanya sebatas sebagai tuntutan kurikulum. Saya harus mencapai kompetensi yang sesuai dengan kurikulum dan cenderung untuk melaksanakan apa yang sudah tertulis pada kurikulum, dan juga saya harus menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, selain itu saya juga menyadari bahwa saya sebagai guru hanya memberikan materi saja tanpa melihat potensi, minat, bakat, kemampuan, ataupun kebutuhan anak tersebut. Sehingga saya sebagai guru hanya terfokus bagaimana agar semua anak dapat mencapai KKM yang sudah ditetapkan oleh sekolah, tanpa saya merefleksikan pembelajaran yang memerdekakan anak. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang dilakukan hanya terfokus pada pencapaian kompetensi yang sesuai dengan kurikulum, sehingga membuat penanaman karakter pada anak kurang terbangun dengan baik. Nah, itu adalah beberapa hal yang saya percayai sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun setelah saya mempelajari modul pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah mengenai trilogi pendidikan. Beliau menyebutkan beberapa semboyan. Yang pertama adalah Ingarso Sang Tulodo, yang berarti di depan menjadi tauladan. Yang kedua adalah Ingmadio Mangun Karso, di tengah memberikan bimbingan. Kemudian ada Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Ada juga pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, itu adalah pendidikan yang menuntun, yang memiliki arti bagaimana kita memberikan bimbingan atau tuntunan terhadap apa segala kodrat yang ada pada anak. Atau kita juga akan menjadi tauladan agar anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik tersebut seperti seorang petani, dan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Anak-anak itu bagaikan butir-butir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari serta pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas,
dia akan dapat tumbuh dengan baik pula, karena ada perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun dia tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin oleh Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun dia tidak akan optimal. Hal ini dimaksudkan bahwa menuntun tersebut anak diberikan kebebasan, namun pendidik itu sebagai pamo dalam memberikan tuntunan dan arahan. Seorang pamo dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian pemikiran yang lain adalah bagaimana kita sebagai pendidik itu hendaknya mempertimbangkan yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana setiap anak tersebut telah lahir dengan memiliki kodrat alamnya masing-masing. Kodrat alam itu berhubungan dengan bentuk dan isi. Anak itu bukanlah kertas kosong yang bisa kita isi semaunya, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi sesuai kodratnya masing-masing. Kemudian berkaitan dengan kodrat zaman, anak itu harus mampu belajar sesuai dengan perkembangan zamannya. Zaman dapat berubah secara dinamis. Zaman abad sebelumnya dengan abad 21 tentu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu adalah mengenai budi pekerti, yang mana budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga nantinya menciptakan yang namanya karya atau psikomotor. Nah, setelah saya mempelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, adapun penerapan untuk mewujudkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu yang pertama adalah bagaimana kita atau saya sebagai guru menjadi toladan, memberi semangat atau memberikan tuntunan bagi anak yang nantinya bisa mencapai keselamatan ataupun kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Selain kita menjadi tauladan atau memberikan tuntunan kepada anak, kita juga dalam pembelajaran atau pendidikan hendaknya memperhatikan kodrat alam ataupun kodrat zaman. Seperti bagaimana kita harus mengenali potensi, minat, bakat, serta kebutuhan anak tersebut. Selain itu juga dalam penerapan dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas, bagaimana saya sebagai guru hendaknya mendesain atau merancang pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran atau pendidikan yang berpusat atau berhamba pada anak itu merupakan pendidikan yang mana anak merupakan subjek pendidikan dan guru bertugas untuk menuntun anak sesuai potensi yang dimilikinya. Setiap anak memiliki potensi dalam dirinya masing-masing, baik potensi yang luhur maupun yang buruk. Nah, di sini bagaimana peran kita sebagai pendidik adalah memunculkan potensi-potensi yang luhur tersebut agar terlihat lebih jelas dan dapat dikembangkan. Selain itu juga pendidikan yang berpusat pada anak memiliki arti
Pendidikan yang menitik beratkan pada pemberian tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak secara budi, cipta rasa karsa, dan pekerti, sesuai dengan kodratnya anak masing-masing. Selain itu juga yang bisa diterapkan adalah kita sebagai pendidik akan melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti bertakwa kepada Tuhan, adapun mandiri, gotong royong, kreatif, berpikir kritis, dan juga berkebinekaan global. Kemudian yang terakhir adalah saya sebagai pendidik akan selalu membudayakan budaya lokal yang dapat menjadikan transformasi karakter anak yang lebih baik. Hal ini juga sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang mana pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Nah, itu adalah penerapan-penerapan yang akan dilakukan dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Adapun kesimpulannya dari apa yang sudah dipelajari adalah anak tersebut sejatinya sudah terlahir dengan kodratnya masing-masing. Anak tersebut bukanlah sebagai kertas kosong yang bisa kita isi semaunya, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi tulisan samar-samar. Nah, untuk itu bagaimana kita sebagai guru hendaknya melakukan perubahan-perubahan ataupun paradigma pembelajaran dalam memberikan tuntunan yang terbaik buat anak. Atau dengan kata lain, kita sebagai guru hendaknya mengimplementasikan pembelajaran yang memerdekakan belajar anak, yang nantinya dapat menghasilkan anak dengan tingkah laku yang sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita sebagai pendidik dalam menuntun, memperhatikan kodrat alam ataupun kodrat zaman, dan pembelajaran yang berpusat pada anak. Sehingga nantinya akan dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi anak. Baik Bapak Ibu yang hebat, mari kita senantiasa untuk bergerak untuk transformasi pendidikan yang lebih baik. Salam guru penggerak.